Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran IPA. Hari ini kita akan mempelajari tentang tingkatan organisasi kehidupan. Sebelum itu, apakah kalian masih ingat apakah perbedaan antara komponen biotik dan komponen abiotik? Komponen abiotik merupakan komponen tak hidup, sedangkan komponen biotik merupakan makhluk hidup. Keduanya memiliki interaksi di dalam kehidupan kita. Ada yang namanya ekologi. Ini adalah ilmu tentang hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup, dalam hal ini yaitu biotik, dan tak hidup, yaitu komponen abiotik. Ekologi ini memiliki beberapa tingkatan organisasi kehidupan, mulai dari individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita bahas tentang individu. Individu itu merupakan makhluk hidup tunggal. Contohnya, pada gambar ini ada seekor kerbau. Kerbau ini dia hanya sendiri. Tidak ada kerbau yang lain. Maka, seekor kerbau ini dikatakan sebagai individu. Kemudian ada seekor harimau, merupakan individu karena dia hanya sendiri. Dan begitu pula pada seekor katak. Dia dikatakan sebagai individu. Selanjutnya, tentang populasi. Populasi merupakan kumpulan individu sejenis yang mendiami suatu wilayah tertentu. Contohnya, di sini ada beberapa kuda atau sekumpulan kuda. Mereka merupakan hewan satu jenis, tapi karena jumlahnya lebih dari satu, yaitu ada 4, maka dia dikatakan sekumpulan. Sekumpulan kuda ini merupakan populasi. Kemudian, gambar sebelah kanan, di sini ada 4 ekor singa. Artinya, singanya lebih dari 1. Maka, sekumpulan singa ini dikatakan sebagai populasi. Kemudian ada komunitas. Komunitas adalah kumpulan berbagai makhluk hidup yang berinteraksi dan hidup di area tertentu. Contohnya, pada gambar sebelah kiri, di sini ada kumpulan jerapah, kumpulan banteng, dan kumpulan rusa. Meskipun di sini ada 1 singa. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini, makhluk hidupnya itu lebih dari 1 dan bermacam-macam. Sehingga pada gambar ini dikatakan sebagai komunitas. Kemudian pada gambar yang sebelah kanan, di sini ada kumpulan gajah dan kumpulan rusa. Meskipun hanya 2 jenis, tapi makhluk hidupnya itu lebih dari 1 jenis dan mereka sambil berkumpul. Sehingga gambar ini dikatakan sebagai komunitas. Kita lanjutkan ya. Tingkatan berikutnya yaitu adalah ekosistem. Ekosistem ini adalah interaksi makhluk hidup di suatu wilayah dengan lingkungannya yang saling memengaruhi.
Nah, kalau pada ekosistem ini ada interaksi dari makhluk hidup dengan lingkungannya. Lingkungannya itu berupa komponen abiotik, misalnya seperti air, udara, tanah, cuaca, dan lain-lain. Contohnya, di sini ada ekosistem laut. Kita tahu bahwa ekosistem laut itu terdiri dari berbagai macam makhluk hidup. Nah, di dalam laut tersendiri itu ada air, terumbu karang, dan lain-lainnya. Semua komponen ini saling berinteraksi sehingga membentuk yang namanya ekosistem laut. Kemudian, pada danau terdapat air dan hewan dan tumbuhan yang ada di danau tersebut. Semua makhluk hidup dan semua komponen abiotik di dalamnya membentuk yang namanya ekosistem danau. Selanjutnya ada bioma. Bioma ini adalah ekosistem yang sangat luas dan memiliki vegetasi tumbuhan yang khas. Jadi, kalau tadi kita membahas tentang ekosistem dengan lingkup yang kecil, sedangkan kalau bioma ini adalah ekosistem yang sangat luas. Contohnya, di sini ada bioma gurun. Nah, pada gurun ini kita sering melihat beberapa jenis hewan dan tumbuhan yang khas, dan karena tempatnya yang sangat luas sehingga gurun ini dimasukkan ke dalam bioma. Kemudian ada bioma hutan hujan tropis. Kita tahu hutan itu sangat luas dan di dalam hutan itu terdapat makhluk hidup, kemudian terdapat komponen abiotik yang saling berinteraksi, sehingga gambar ini dikatakan sebagai bioma. Nah, yang terakhir, kita akan membahas tentang biosfer. Biosfer itu adalah lapisan bumi yang di dalamnya terdapat kehidupan. Bisa kita lihat pada gambar ini. Di sini ada 3 lapisan bumi. Yang pertama atmosfer. Atmosfer ini adalah lapisan udara. Kemudian ada litosfer, lapisan tanah, dan hidrosfer, lapisan air. Nah, ketiga lapisan ini membentuk bumi. Nah, pada gambar yang dilingkari ini adalah namanya biosfer. Jadi, biosfer ini terdapat 3 lapisan tadi, yaitu atmosfer, litosfer, dan hidrosfer. Namun di dalamnya terdapat kehidupan, artinya terdapat makhluk hidup yang saling berinteraksi. Sekian materi kali ini, semoga bisa bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, silakan langsung tanyakan pada gurunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.